tidak boleh huruf dal ini dipantulkan seolah-olah ada bunyi hamzah sukun ya terakhirnya. Ahad, ahad, sering kita dengar orang itu mensukunkan huruf fa-nya. Kufwan, kufuwan menjadi kufwan. Nah, ini juga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah, selamat datang kembali di channel Ruang Tahsin, channel tempat kita insyaallah belajar tahsin bersama. Kita belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Ya, kita mohon kepada Allah ya Subhanahu wa taala, semoga channel ini dijadikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ladang pahala kita. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, di video kali ini insyaallah kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki bacaan pada surah Al-Ikhlas ya. Salah satu surah dari Al-Qur'an yang sering kita baca, bahkan hampir semua kita ya, hampir semua orang Islam sudah hafal surah ini. Dan surah ini juga termasuk surah yang paling sering kita baca ketika kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Di hadapan sahabat Al-Quran semua, ini sudah ada di sini dua versi cetakan mushaf. Yang di atas ini adalah mushaf Madinah, yang di sini cetakan Indonesia ya. Nanti insya Allah sambil kita belajar memperbaiki bacaan, sambil kita lihat juga apa saja perbedaan penulisan yang ada di mushaf cetakan Madinah dan mushaf cetakan Indonesia. Baik, kita akan bahas satu persatu ya, ayat per ayat dari surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Nah, di sini di bagian awal kita melihat ada huruf qaf ya, huruf qaf ya. Ini jangan sampai kita baca seperti kaf, kul. Nah, tapi harus lebih tebal dan tidak boleh ada hamas ya. Qul ya. Qul ya, bukan kul pakai kaf, tapi harus pakai qaf. Dan dia berharokat dhammah, maka posisi bibir kita itu harus monyong sempurna. Qul. Baik. Berikutnya ada huruf lam sukun ya. Perlu diketahui bahwa huruf lam ini adalah huruf tipis. Maka ketika kita jatuh di huruf ini, baik dia berharokat maupun dia sukun, maka posisi atau bentuk mulut kita adalah seperti kita mengucapkan huruf yang tipis, yaitu dengan sedikit senyum ya. Qul ya, jadi tidak boleh qul huwallahu, qulhu, harusnya qul. Nah, kembali karena dia tipis maka kembali kita tipis ya, seperti senyum. Qul huwallahu ahad. Kemudian lam sukun ini juga tidak boleh dibaca qalqalah atau pantul. Seperti qul huwallahu ahad, Nah, ini enggak boleh dipantulkan karena dia bukan termasuk huruf qalqalah ya. Kemudian lam sukun juga tidak boleh suara tercekat atau syiddah, tidak boleh. Seperti qul huwallahu ahad, qul huwa ya, ini enggak boleh. Harus sedikit dialirkan karena dia memiliki sifat bainiyah atau tawassut ya. Artinya tidak boleh dicekatkan atau terlalu dialirkan. Maka cara bacanya qul huwa ya. Dan juga tidak boleh terlalu lama dialirkan atau ditahan ya. Qul huwallahu ahad. Nah, tidak boleh. Jadi dibaca Qul huwallahu ahad. Baik, di depannya ada huruf H ya. Ini huruf H ini seperti kita mengucapkan huruf
H dalam bahasa Indonesia. Sama seperti kita mengucapkan kalimat hari, hidup, hayat, hitung, ya seperti itu. Hu. Tidak boleh terlalu dalam sampai bunyi dada. Qul huwallah. Nah, ini nggak boleh. Nah, makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Cukup sampai di sini saja, ya, sampai di sini. Tidak boleh. Yang bergetar itu di sini, tidak boleh sampai bunyi dada. Nah, jadi cara bacanya huwa yang getar di sini. Qul huwallahu ahad. Baik. Berikutnya di depannya ada huruf waw. Nah, ini juga sering sekali kita dengar ya. Huruf waw ini dibaca tebal. Mungkin karena di depannya ada lafzul jalalah, lafaz Allah, di mana lamnya akan kita baca tebal ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sebelum lafaz Allah di sini ada huruf waw yang berharokat fathah. Karena dia fathah, maka lamnya dibaca tebal. Huwallahu, lahu. Nah, gara-gara di depan bunyinya tebal, maka kita mungkin agak cenderung membaca wa juga tebal. Sehingga kita baca huwallah, wallahu, wallahu, qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak boleh. Karena itu artinya kita menebalkan huruf waw, padahal huruf waw itu huruf yang tipis, ya, huruf istifal, ya, dia memiliki sifat istifal, tipis. Jadi harus dibaca huwallahu wa huwa, huwallahu, tidak boleh huwallahu, ya. Baik, ini kita sudah janji tadi akan sedikit juga membahas perbedaan penulisan, ya. Di sini antara waw dengan lafaz Allah ini ada alif, ada hamzah, ya, bukan alif, ada hamzah wasal. Nah, kalau di mushaf Madinah ini tandanya di atas ada kepala huruf shad, ya. Kalau di mushaf cetakan Indonesia ini tidak ada, hanya huruf alif biasa, ya, hanya seperti huruf alif biasa. Kemudian di sini di mushaf Madinah di lafaz Allah pada huruf lamnya di atas tasdid, di sini ada fathah biasa, ya. Sementara di mushaf cetakan Indonesia di sini fathahnya menggunakan fathah berdiri, ya. Ini cuma perbedaan penulisan, tapi cara bacanya tetap sama, yaitu dipanjangkan 2 harokat, ya. Caranya di ayun, ya. Qul huwallahu, huwallahu, ya. Supaya tidak terdengar lebih dari 2 harokat. Tidak boleh dibaca Qul huwallahu ahad. Nah, ini terdengar lebih dari 2 harokat. Ini tidak boleh, harus 2 harokat saja. Baik, berikutnya di sini ada hamzah, ya, pada kalimat ahad, hamzah. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa bentuknya seperti alif, tapi tidak dikatakan sebagai huruf alif, ya. Huruf alif yang dia berharokat, baik fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, maka itu tidak lagi dikatakan sebagai alif, tapi dia dinamakan hamzah, ya, hamzah. Huruf yang kelihatan alif tapi berharokat itu namanya hamzah. Ya, di mushaf cetakan Madinah itu di atas alifnya, ya, itu ada huruf hamzah kecil, ya. Kalau di cetakan Indonesia tidak ada, ya. Nah, tapi cara bacanya tetap sama, ya. Ada juga kesalahan yang cukup sering terjadi, kita dengar, ya. Di sini tidak dibaca hamzah, tidak dibaca a, tapi yang terdengar dibaca seperti waw, ya. Contohnya begini, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Nah, seolah-olah seperti hamzah di sini ini terdengar seperti waw,
huwa had. Nah, ini sudah merubah huruf, ini kesalahan yang cukup fatal ya. Lahan jali ini sudah, karena sudah merubah huruf sehingga otomatis maknanya pasti ikut berubah ya. Jadi harus diperhatikan, setelah hu pada lafaz Allah ini ada hamzah, hu'a, jangan huwa had. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang benar. Berikutnya ada huruf ha. Ya, ha, ya nggak boleh sama antara ha yang kecil dengan ha yang besar. Kalau yang ha ini bunyinya halus, lembut ya, dari tengah tenggorokan. Kalau ha yang seperti ini dari pangkal tenggorokan. Nah, ini di huruf Indonesia tidak ada ya. Makanya perlu kita perhatikan di sini. Ahad, aha, ha, ha, ha. Nah, hurufnya tipis ya. Ahad ya. Yang terakhir di ayat pertama ini ada huruf dal ya. Di sini dia berharokat. Dia berharokat ya, dhammatain. Namun karena dia akhir ayat ya, maka dia kita baca waqaf. Nah, karena waqaf maka harus dibaca sukun. Nah, dan huruf dal yang sukun harus kita berikan qalqalah atau pantulan. Jadi tidak boleh dibaca qul huwallahu ahad, ahad. Nah, ini belum dipantulkan dan ini tidak benar ya. Jadi harus dipantulkan. Ahad, ahad ya. Kemudian cara memantulkan juga harus diperhatikan juga ya. Tidak boleh huruf dal ini dipantulkan seolah-olah ada bunyi hamzah sukun ya terakhirnya. Ahad, ahad, de. Nah, ini kalau bilang de ini berarti ada hamzah sukun bunyinya yang terakhir. Nah, ketika selesai memantulkan ya, mulut harus masih terbuka gitu ya. Ahad, ahad ya, bukan ahad, ahad, tapi ahad ya. Bisa dibedakan ya. Baik. Nah, ini ayat pertama insya Allah sudah selesai kita bahas. Qul huwallahu ahad. Ya. Berikutnya kita lanjut ke ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Allahus samad. Allahus samad. Ya. Kita lihat di sini penulisannya dulu ya. Ya, di Mushaf Madinah di sini ada hamzah wasal, di atasnya ada kepala huruf shad. Sementara di Mushaf Indonesia ini tidak ada. Ya. Nah, kemudian di Mushaf Madinah ini tidak diberikan harokat fathah di atas hamzah wasal, sementara di sini diberikan harokat fathah. Sehingga di Mushaf Indonesia ini sedikit membantu kita untuk memberikan harokat apa ya di atas hamzah wasal. Ini harokat yang kita berikan adalah fathah ya. Kenapa diberi harokat fathah di sini? Ini karena di depannya itu ada alif lam ya, maka diberikan harokat fathah. Allahus samad ya, sama seperti yang tadi di atas lamnya pada lafzul jalalah, lafaz Allah, di sini fathah biasa, di sini fathah berdiri ya, sama saja. Jadi sama saja ya cara bacanya. Allahus samad, Allahus samad. Baik ya, setelah lafaz Allah, nah, di sini ada huruf shad yang tasdid. Dan kaidahnya ya, setiap huruf yang bertasdid selain nun dan mim maka ada kita berikan nabr ya, ada tekanan sedikit ya. Allahus samad, Allahus samad, hussa, hussa, ada sedikit tekanan ya.
Jadi tidak boleh dibaca lemas gitu ya, atau santai. Allahus Samad, Allahus Samad, nggak boleh. Harus sedikit ditekan. Allahus Samad, ya. Kemudian ya sama seperti di ayat yang pertama, ya di sini dalnya karena dia waqaf maka dalnya sukun dan harus dipantulkan. Dan diingat kembali bagaimana cara memantulkan, ya. Tidak boleh ada suara hamzah sukun di bagian akhirnya. Allahus Samad, ya, nggak boleh Allahus Samad. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke ayat yang ketiga, di sini kita melihat ada tanda wakaf, ya, huruf jim kecil di atasnya. Ini artinya wakaf jaiz, ya. Artinya 50-50 antara boleh berhenti dengan boleh lanjut, ya. Jadi sama kuatnya mau lanjut atau tidak, ya. Namun kalau kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita bahwa beliau membaca setiap akhir ayat itu beliau wakaf, beliau berhenti. Namun kalau kita mau lanjutkan ayat 1 dengan ayat yang kedua, ini ada aturannya, ya. Jadi tidak boleh kita lanjut kemudian cara baca kita seperti ini. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Ya, tidak boleh seperti itu. Ada kaidahnya. Baik, cara bacanya yang benar, ya. Di sini di huruf dal, ya. Di ayat yang pertama ini dia berharokat tanwin, ya, dhamatain di sini tanwin. Ketemu dia dengan hamzah wasal di ayat yang kedua. Maka cara bacanya di sini tanwinnya dihilangkan sehingga dia menjadi dhammah saja. Kemudian sebelum masuk ke lafaz Allah itu ada kita kasih dia nun wiqayah. Nah, sayangnya di sini tidak dituliskan, ya, nun wiqayah. Biasanya di mushaf yang lain itu kita melihat, atau mungkin nanti di ayat di surah yang lain itu kita melihat ada tanda huruf nun kecil, ya, di bawah hamzah wasal. Itu biasanya ada tanda huruf nun kecil, dan nun kecil itu berharokat kasrah, baris bawah. Sehingga cara bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad, ya, ahadunillahus samad. Nah, itu cara baca yang benar. Jadi tidak boleh dibaca ahadun Allahus samad, ya, ada kaidahnya. Kemudian lafaz Allahnya karena didahului oleh bunyi nun wiqayah yang kasrah, maka lam pada lafaz Allah ini berubah dia bunyinya menjadi tipis. Ya, tadi sudah kita singgung di ayat yang pertama, ya, kalau lafaz Allah didahului oleh bunyi fathah, maka lamnya menjadi tebal. Huwallahu, wallahu, bukan huwallahu, ya. Namun kalau dia didahului oleh bunyi kasrah, maka lam pada lafaz Allah itu suaranya menjadi tipis. Maka di sini kalau kita wasol, kalau kita lanjut dengan kaidah yang tadi, maka lam pada lafaz Allah ini bunyinya la, bukan la, ya. Jadi ahadunillahu, ahadunillahu jadinya, bukan ahadunillahus samad, ya. Tapi ahadunillah, nillah, bukan nillah, ya. Karena sebelumnya ada bunyi kasrah. Jadi cara bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Bisa dipahami, ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Huruf dalnya di ayat huruf dalnya pada huruf yang terakhir di ayat ini
Ini sukunnya sukun asli di sini ya. Berbeda dengan bunyi sukun di ayat pertama dan kedua. Ini sukunnya karena waqaf. Kalau ini sukunnya asli ya. Baik di mushaf Madinah maupun di mushaf cetakan Indonesia. Ya. Baik, kita akan perhatikan ya bagian per bagian dari ayat yang ketiga ini. Dari lam ya. Lam. Baik. Di sini ada mim sukun ya. Mim sukun. Ya, cara bacanya di sini jelas ya. Jadi cara bacanya di sini itu izhar ya, jelas karena di depannya itu ada huruf ya. Ya. Kalau ada mim sukun, di depannya ketemu dengan selain mim dan ba, maka dia dibaca izhar, dibaca jelas ya. Jadi lam yalid wa lam yulad, tidak boleh dibaca seperti ditahan ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak boleh. Harus langsung. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian mim sukun ini juga tidak boleh suaranya tercekat, syiddah ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, nggak boleh tercekat, apalagi sampai terdengar saktah ya, seolah-olah berhenti sedikit di tengah. Lam yalid wa lam yulad. Ini harus dialirkan sedikit karena dia memiliki sifat bainiyah atau tawassut antara syiddah dengan rokhwah, antara tidak dialirkan dengan terlalu dialirkan, tengah-tengahnya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada dal sukun ya, 2 ya. Ini kita pantulkan seperti yang tadi ya, dipantulkan dan jangan sampai ada terdengar bunyi hamzah sukun ya terakhirnya. Berikutnya ayat yang keempat ya, atau ayat yang terakhir dari surah Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mushaf Madinah pada huruf nunnya di sini tidak diberikan tanda sukun ya. Kalau di mushaf Indonesia, nah nun sukunnya ada tanda sukunnya. Di mushaf Madinah huruf lam setelah nun sukun ini diberikan tasdid. Di cetakan Indonesia juga lamnya diberikan tasdid. Nah, ini artinya bahwa huruf nunnya atau huruf nun sukunnya ini kita idghamkan, kita masukkan, kita leburkan ke dalam huruf lam yang ada di depannya sehingga menjadi idgham kamil ya. Idgham lebur sempurna sehingga bunyi nun sukunnya ini hilang sama sekali. Jadi tidak dibaca Walam yakun lahu, tapi walam yakul lahu, hilang sama sekali bunyi nun sukunnya. Ini disebut idgham kamil ya. Jadi peleburan yang sempurna. Baik. Kalau hukum tajwidnya kan ini namanya idgham bila gunnah ya. Idgham tanpa gunnah. Tidak ada gunnah atau dengung dari huruf nun karena bunyi nunnya hilang ya. Baik, lahu. Di sini ada perbedaan penulisan di mushaf cetakan Madinah. Hu-nya ini di atasnya harokat dhammah biasa tapi diikuti huruf waw kecil tanpa harokat. Sementara di mushaf Indonesia kita lihat di atas huruf H-nya pada kalimat lahu ya, di atas huruf H-nya kalau di mushaf cetakan Indonesia ini pakai dhammah yang terbalik ya. Ya, sementara di sini dhammah biasa diikuti waw kecil, di sini dhammah terbalik tidak diikuti waw kecil. Ini perbedaan penulisan ya. Tapi cara baca sama, di mana hu-nya kita baca panjang 2 harokat dengan cara diayun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad. Ya. Berikutnya kufuwan ahad. Nah, di sini juga mungkin karena terlalu tergesa-gesa ya, sering kita dengar orang itu mensukunkan huruf fa-nya.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan menjadi kufwan. Nah, ini juga tidak boleh. Harusnya Kufuwan. karena fa-nya dhammah. Kufuwan. Ya, tidak boleh Kufwan. Kufuwan ahad. ya. Kemudian nah, di sini di atas huruf waw ada harokat fathatain ya, harokat tanwin. Di sini juga kadang-kadang kita mendengar juga kufuwana ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini meskipun jarang ya, tapi pernah juga kita dengar ya. Kufuwan ahad. Bunyi tanwinnya dipantulkan dulu, baru kemudian bunyi hamzah kufuwana ahad. Nah, ini tidak boleh. Sebelum kita akhiri ya, mungkin di sini sedikit perlu kita lihat ya beberapa tanda waqaf yang ada di mushaf cetakan Indonesia. Di ayat yang pertama di sini ada tanda jim, ayat yang kedua juga tanda jim. Kemudian di ayat yang ketiga ya tanda lam alif kecil ya. Tanda lam alif kecil. Ya, ini artinya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ini boleh kita baca satu nafas. Nah, contohnya Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya. Nah, ini boleh. Kalau kita melihat dari tanda-tanda waqaf di sini, di mana kalau ada tanda jim kecil itu artinya waqaf jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti, 50-50 ya. Di sini juga tanda lanjut. Nah, berarti dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat boleh kita baca los satu nafas. Tapi cara terbaik kalau kita mau ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu ayat kita waqaf. Kemudian yang terakhir kok di sini ada huruf ain kecil. Nah, ini artinya tanda ruku ya. Artinya ini maknanya ini satu surah selesai atau satu pembahasan selesai ya. Artinya di sini setelah selesai baca orang boleh ruku dalam sholat. Baik, barangkali itu saja yang kita pelajari ya dari surah Al-Ikhlas ya. Semoga setelah kita belajar ini kita bisa langsung praktikkan sehingga kualitas bacaan kita menjadi lebih baik, dan ini juga akan memaksimalkan pahala kita dalam setiap huruf yang kita baca. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan pembahasan di surah ini ya, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan kita baca dan akan kita jawab, akan kita tanggapi. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua sahabat Al-Quran yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di yaumul akhir. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.